Oke, welcome back ke channel kami teman-teman semua. Channel ngomongin ini itu. Oke Pak Bonar, hari ini mau bawain apa kita? Ya, di kesempatan ini kita mau ngomongin, kebetulan ini mungkin agak sedikit relate dengan kejadian kemarin. Ada musibah, Oke. musibah di pada saat pendakian gunung. Oke. Jadi sebelumnya kami mengucapkan bela sungkawa ya buat korban yang di kejadian di meledusnya Gunung Merapi. Ya. Mudah-mudahan diberikan tempat terbaik di sisinya. Oke, tapi yang mau kita bahas di sini bukan mengenai kejadiannya. Oke. Cuma di sini mungkin kita berdua di sini mau berbagi tips ya. Berbagi sharing ya. Terkait mendaki gunung itu gimana sih, apa sih yang harus dilakukan, safety-nya bagaimana ya. Jadi supaya kita meminimalisir risiko ya. Kalau kita sudah pergi ke satu lokasi apalagi di alam bebas itu risiko yang timbul sangat mungkin terjadi ya. Gimana caranya kita meminimalisir, kita mereduksi risiko yang kemungkinan timbul ya. Ini disclaimer dulu nih. Gue pribadi bukan penggiat hobi untuk mendaki gunung atau hiking atau outdoor activity yang hardcore gitu. Bukan hardcore sih, gue bahkan jarang banget untuk ngelakuin outdoor activity gitu. Tim mager ya? Tim mager gue, fanatik. Makin garis keras ya. Jadi di sini mungkin posisi gua adalah sebagai orang yang bisa dibilang mewakili yang awam gitu. Gua mewakili yang awam. Jadi mungkin akan lebih ke menerima insight atau mungkin menanyakan sesuatu kita orang awam yang nggak tahu nih how to, when, kayak gitu deh. Jadi kalau saya sendiri ya, tadi Mas Elvin sempat menginformasikan kalau beliau ini mager garis keras. Saya kebetulan sekarang sih kayaknya memang masuk ke kategori mager garis keras. Cuman dulu waktu zaman kuliah saya sempat ikut satu organisasi pentalaman ya di kampus. Jadi ada background ya? Boleh di-spill namanya nggak? Boleh. Aku dulu kuliah di Universitas Brawijaya di Malang ya. Jadi waktu itu aku ikut organisasi pentalam di kampus di Unibrau, namanya Impala Unibrau. Jadi, makanya saya sedikit punya referensi lah ya, referensi buat teman-teman semua mungkin yang lagi mulai melakukan aktivitas pendakian, mulai coba-coba mau mendaki gunung, atau bahkan yang sudah expert, sudah memang menjadi kesibukan sehari-harinya. Ayo kita diskusi nanti atau ya, bahkan profesi, atau bahkan jadi profesi banyak sekarang ya. Jadi itu teman-teman. Di sini kita mau berbagi tips aja. Disclaimer ya, kita bukan yang paling pintar atau yang paling ngerti. Kita cuma pengen sharing aja apa yang kita tahu gitu. Ya, jadi basis atau basic dari bagaimana cara kita mendaki gunung dengan aman, nyaman. Jadi yang pertama sekali, kita mau mendaki gunung, dipastikan gunungnya di mana. Pasti lokasi iya. Sampai gunungnya nggak jelas ya kan? Kalau gunung tetangga kan bisa aduh Pak. Itu agak lain ya. Jadi ketika kita sudah memastikan saya mau mendaki gunung A misalnya di mana, di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Nah, jadi di situ nanti akan ada hal-hal yang akan kita coba cari tahu ya. Mungkin kalau dulu zaman saya kuliah tahun 90-an agak susah mencari informasi ya, bahkan dulu internet masih belum se-advance sekarang ya. Jadi dulu kita bahkan carinya literatur atau history dari pendaki sebelumnya ya. Kita cari tahu mungkin ke organisasi yang punya data yang detail terkait gunung yang akan kita tuju itu. Nah, dari situ yang berikutnya adalah kita memastikan jalur transportasi ke sana seperti apa, karena biasanya kan mungkin kalau dulu saya waktu zaman kuliah itu banyak pendaki-pendaki dari luar Jawa Timur datang ke Jawa Timur, karena Jawa Timur kebetulan ada satu gunung yang famous ya, yang terkenal Gunung Semeru, puncak tertinggi di Pulau Jawa. Jadi banyak sekali kita dapat tamu dari Sulawesi, dari Sumatera, bahkan dari Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Salah satu favorit saya. Betul, karena memang salah satu tujuan karena Semeru puncak tertinggi. Jadi itu
yang sangat dituju ya sama teman-teman pendaki pada saat itu. Nah, jalur transportasi itu dipastikan, jangan sampai nanti teman-teman membuat mengarrange satu perjalanan salah-salah. Dari kota teman-teman menuju ke kota tujuan naik apa. Di situ nanti lengkap ya data, misalnya berapa sih biaya transportasinya. Kemudian dari stasiun atau dari terminal misalnya yang dituju kota tujuh, kemudian ke titik lokasi mau mulai pendakian. Ya, dipastikan itinerinya harus jelas. Jadi jangan sampai semuanya antar aja deh, gampang lah kita go show aja. Nggak bisa teman-teman. Nggak bisa go show ya. Jadi untuk menghindari terjadi pembengkakan biaya, terjadi kemoloran jadwal ya kan, karena ketika kita nggak jelas mau kesana naik apa, berapa biaya dan lain sebagainya, otomatis akan mengganggu jadwal yang sudah kalian arrange teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk yang poin 1 ini, oversimplify is not an option ya. Yes. Nggak boleh oversimplify ya? Betul. Kita harus serinci mungkin, sedetail mungkin dan memastikan plan A, plan B-nya. Kalau naik pesawat kemahalan, naik kereta bagaimana? Naik kereta mungkin tiketnya habis, naik bis bagaimana? Atau sampai ke resiko yang atau jalur transportasi yang lain yang mungkin lebih lambat lagi waktunya, harus nyambung. Itu dipastikan semua plan A, plan B-nya jelas. Ya, jadi karena ini akan terkait ke budget juga nanti pada akhirnya. Apakah perlu ada kontak orang lokal? Yes. Biasanya dulu itu tamu-tamu yang mau datang mendaki Gunung Semeru itu mereka tahu di Malang, di Kota Malang ada organisasi pecinta alam, banyak bahkan ya. Cuman pada saat itu mungkin ya beberapa kontak itu didapat dari referensi, misalnya ada berapa perguruan tinggi negeri sih di Malang, kan di sana ada IKIP, dulu IKIP ya, sekarang Universitas Negeri Malang ada Brawijaya. Nah, pecinta alamnya apa sih namanya? Brawijaya namanya Unibrau. Mereka akan cari tahu nomor kontaknya berapa. Mereka akan telepon dulu. Karena dulu belum ada email-emailan dulu. Dulu masih SMS. Belum Pak. Belum ya. Iya. Pager juga orang tertentu yang pakai. Betul. Jadi profesi tertentu. Alat komunikasi digital boleh dibilang sangat terbatas. Yang bisa ada itu hanya telepon, memang yang ada di sekretariat. Yang kadang-kadang di rumah pun masih digembok ya. Betul. Saya punya pengalaman dulu. Biasanya mereka kontak dulu, nanya-nanya dan lain sebagainya. Biasanya mereka mau izin datang dulu ke tempat kami. Nanti disuruh datang, kita disuruh di situ. Poin berikutnya. Berikutnya kita sudah ngomong transportasi udah beres nih. Beres. Kemudian nanti yang harus dipastikan adalah durasi perjalanan mendaki ya, mulai dari start, kemudian kita summit, sampai kita kembali itu berapa lama? Summit itu apa Pak? Summit itu kita menuju ke puncak. Betul. Menuju ke puncak berapa lama? Dari mulai berangkat sampai ke puncak berapa lama? Berapa kali ngecamp? Berapa kali ngecamp? Misalnya harus 2-3 kali ngecamp, harus boleh cuma sekali ngecamp doang, cuma semalam doang ya. Ini sebenarnya ada gunung-gunung di Jawa sendiri punya tipikal yang agak sedikit berbeda. Gunung di Jawa Tengah itu tipikalnya bisa one day. Betul. Jadi cukup nginep semalam udah bisa balik. Jadi misalnya ini mendaki, kemudian sebelum puncak kita ngecamp dulu, kemudian tengah malam jam 2 pagi kita baru summit attack, kita ke puncak. Dari puncak kita nggak nginep lagi, nggak turun langsung ke bawah. Nah, tapi kalau di Jawa Timur kebanyakan kaki gunungnya agak panjang Pak. Jadi kalau di Jawa Tengah itu kayak gini, kalau di Jawa Timur agak sedikit gini, landai. Jadi makanya membutuhkan durasi perjalanan agak sedikit panjang, mungkin 2-3 hari. Bedanya lumayan ya? Betul, kalau di Jawa Tengah itu misalnya mendaki Merapi bisa 1 hari selesai, Merbabu sama, 1 hari selesai, Sindoro Sumbing kurang lebih sama, Lawu juga bisa 1 hari selesai. Tapi kalau Semeru itu karena melandai dan vegetasinya lebih lengkap. Betul, kita ketemu hutan perdu dulu, kemudian kita masuk ke ada satu area kalau di Semeru ya, ada satu tempat namanya Ranukumbolo. Nah di situ vegetasinya rumput. Kemudian nanti di Ranukumbolo kita jalan ke Kalimati, itu campuran antara rumput dan hutan. Kemudian dari Kalimati ke batas vegetasi di Arcokodo sebelum kita summit. Nah, jadi butuh waktu agak panjang. Biasanya teman-teman itu nginep dulu di Ranukumbolo pas malam, menikmati suasana di sana. Karena memang dari titik start
pendakian, kalau kita ngomong Semeru ya, start pendakian kalau butuh waktu sekitar 4 sampai 5 jam, cukup menguras tenaga juga. Jadi kalau start jam 9 berarti nyampe jam 3 sore. Tidak disarankan mendaki di malam hari teman-teman. Karena jalannya nggak kelihatan. Iya. Banyak hal yang bisa mengganggu perjalanan teman-teman, tepatnya seperti itu sih. Jadi even kita bawa penerangan yang proper, biarpun bawa penerangan, karena kita nggak tahu di hutan itu kan atau di gunung itu kita banyak hewan-hewan yang memang nocturnal, keluar malam. Iya. Ya. Kalau cuma mungkin burung atau hewan-hewan kayak yang kecil-kecil sih yang nggak membahayakan kita nggak masalah. Cuma kita khawatirnya kalau pas keluarnya macan kumbang, itu nggak repot Pak. Iya. Kita nanti malah mengganggu, kita harus balik lagi. Jadi ya kan. Kalau yang macan bahaya juga Pak, malam-malam. Kalau film macan 2000, informatif Pak. Itu ya, jadi pastikan durasi perjalanan teman-teman mendaki itu berapa lama. Ini akan berkaitan dengan manajemen food and water. Ini yang saya mau tanyakan. Ini ada hubungannya dengan saya tanyakan. Saya sebagai newbie nih, misalkan gue pengen memulai pendakian gue yang pertama nih, bukan pertama atau ya awal-awal lah gitu. Untuk misalkan untuk tinggi badan seseorang 170, berat badan 65, load outnya berapa kilo Pak idealnya? Yang harus dibawa ya? Iya, yang boleh dibawa. Sebenarnya ini tinggi badan, berat badan tidak terlalu berpengaruh atau berimplikasi terhadap berapa bahan yang harus dibawa. Karena begini, ketika kita mendaki gunung, kalau fisik kita bagus, ya memang kita kuat, itu even dengan membawa kalau di carrier ya, tas yang dibawa oleh pendaki itu kita ngitungnya liter Pak, bukan kilogram. Liter. Ada yang 50, 60, 90, bahkan 100 liter. Ini bahkan melewati batas kepala kita Pak, di atas. Nah itu biasa mungkin bisa sampai antara 20 sampai 30 kilo sekali angkut. Idealnya segitu, ya, untuk pemula. Betul. Pemula mungkin bisa dibawanya lagi Pak, dibawanya lagi. Nah, kemudian terkait dengan manajemen food dan water yang saya bilang tadi, ini berapa hari yang akan kita rencanakan mendaki, mulai dari start pendakian sampai kemudian kembali ke titik awal start kita ya, jadi naik turun. Berapa hari? Biasanya 3 hari, misalnya 3 hari. Nah, 3 hari itu safety-nya teman-teman nggak boleh bawa ngepas 3 hari. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu nanti di tengah jalan ada apa. Mungkin ada cuaca yang kurang bagus, mungkin hujan yang menyebabkan pergerakan itu jadi tertahan atau bahkan melambat gitu ya. Yang harusnya bisa dituju dalam sehari bisa sampai titik mana, ternyata nggak bisa. Kita harus nge-camp karena antisipasi, karena mungkin jalannya nggak mungkin dilalui dan lain sebagainya untuk mereduksi risiko tadi. Nggak boleh memaksakan. Tidak boleh memaksakan gitu. Nah jadi akhirnya maka otomatis kalau teman-teman bawanya ngepas buat 3 hari pendakian, bawa buat 3 hari pendakian juga. Ketika terjadi sesuatu, ada hal-hal yang menghambat perjalanan teman-teman, nah itu risiko. Hari terakhir jadi sangat kekurangan ya. Betul, bahkan habis. Bahkan kehabisan. Nah kalau sudah kehabisan, ya itu risikonya pendakian bisa gagal. Ini agak sedikit ini ya teman-teman. Agak chaos ya, karena Mas Elvin ini ada bukunya banyak. Kecil. Nah jadi, manajemen water jadi harus dilebihin 1 atau 2 hari. Kurang lebih ya, nanti bebannya bisa dibagi ke masing-masing tim pendakian, ya kan dibagi rata. Nah, manajemen water itu berkaitan dengan pembagi rata air, makanan yang akan dibawa oleh masing-masing tim yang akan mendaki. Medical supply juga. Betul, medical supply juga. Nah, kalau medical supply nanti agak sedikit kita bahas. Kenapa? Kita tetap kembali regular. Apa ya? Situasi itu gimmick gitu. Kenapa? Karena kembali kita mereduksi risiko. Kita tidak pernah tahu ketika kita ke lapangan, pengennya sih semua berjalan dengan lancar. Betul. Tidak ada masalah, tidak ada kendala. Nah, pada saat kita ke lapangan, bisa jadi mungkin amit-amit ya, teman kita kesasar 1 orang. Mungkin, gue capek, lu duluan aja deh ya, ntar gue ngikutin di belakang. Ternyata begitu teman-teman jalan, tetapi beda, harusnya lurus dia agak miring sedikit, udah. Nah itu menyebabkan dia tersasar dan lain sebagainya. Nah ini yang kalau dia misalnya, lu bawa air doang, yang gua bawa beras, lu bawa indomie atau lu bawa kornet, lu bawa sayur, lu bawa telur,
nanti kalau pas dia bawa beras doang terus dia makan beras. Beras. Jadi diusahakan rata, semua pembagian merata. Oke. Ada telurnya, semua lengkap. Jadi pada saat nanti mau makan tinggal dibagi aja. Ini bongkar itu dulu telurnya siniin dulu air dulu. Biasa seperti itu untuk servingnya. Nah, kemudian kita berharap perjalanan pasti lancar ya. Iya. Jadi jangan pernah teman-teman food and water jangan pernah meremehkan, karena saya beberapa kali melihat atau berbagi informasi banyak teman-teman khususnya pendaki pemula bro datang mau naik ke gunung, mungkin lihat gunungnya naik nih gitu ya, satu hari nyampe atau mungkin 2 hari oke. Makanannya juga cuma roti sama aqua, bener sama kayak mau gue tanya ini, maksudnya jenis-jenis makanan apa yang bisa lu andelin nih di kondisi seperti ini nih? Kan kita bukan di kondisi ideal ya, namanya naik gunung kan bukan kondisi ideal ya, pasti scarcity, kekurangan atau bahkan nggak ada pilihan gitu. Kita nggak bisa yang sewaktu-waktu nemu warung terus beli, kan nggak mungkin gitu kan. Yes. Jadi makanan atau minuman apa nih yang reliable untuk kondisi seperti ini? Jenis-jenis makanan seperti apa? Oke. Kalau jenis makanan yang pasti cukup asupan nutrisi, kemudian asupan protein, ya, serat. Ya, teman-teman bisa nanti googling ya, apa sih yang makanan yang bisa cocok. Cuman kalau saya kasih spill sedikit, misalnya mau kornet. Oke, Ya, tinggal kemasan udah siap saji atau tinggal masak gampang. Jerkis ya, dendeng gitu. Dendeng itu boleh. Yang pasti awet ya, nggak cepat busuk atau dalam keadaan terbuka dia tidak cepat membusuk. Kemudian telur Rendang boleh Pak? Boleh Pak. Itu termasuk mewah ya? Mewah. Kalau bisa bawa rendang itu oke. Rendang teri yang di sambal. Nah itu nanti yang gue tanya nih berhubungan dengan kata piknik. Oke lanjut dulu. Oke, jadi yang penting asupan gizinya cukup ya. Nanti masalah gizinya apa, berapa persen dan berapa kalori yang harus dibawa itu teman-teman nanti detailnya banyak lah di internet ya. Silakan di googling sendiri atau di browsing sendiri. Yang penting kecukupan nutrisi, protein, gizi dan lain sebagainya harus cukup. Jangan meremehkan aktivitas di luar atau di alam bebas. Karena kita tidak pernah tahu alam ini seperti apa. Alam itu bisa switching 180 derajat dalam seketika Pak. Lagi cerah, enak cerah, tiba-tiba mendung, jebret hujan. Badai. Kita nggak persiapan bawa jas hujan dan lain sebagainya. Kita cuma bawa baju yang nempel di badan doang, basah, hipotermia, selesai. Itu paling horor ya. Paling horor. Itu dihindari sama pendaki sama hipotermia Pak. Oke. Nah, kemudian kita tidak bicara tadi manajemen water, jadi disiapkan untuk skenario plus 2 hari. Plus 2 hari. Oke. Dan jenis makannya yang tadi itu ya. Nah, kalau buat 3 hari perjalanan berarti bawa buat 5 hari, 4 sampai 5 hari lah. Ya, jadi ada spare. Ada spare yang memang untuk mengantisipasi tadi ada risiko-risiko yang menghambat perjalanan kita. Pada mendaki hujan deras, kita harus delay, kita stok makanan masih cukup untuk nambah sesuatu bahkan 2 hari. Dengan resiko berat bertambah sedikit dari yang seharusnya. Betul. Karena teman-teman mendaki gunung itu pasti membutuhkan aktivitas fisik yang extraordinary ya. Mungkin kalau biasanya jalan di trotoar, jalan di jalan biasa, datar aja. Surface-nya juga beda ya. Surface yang kita injak beda ya. Ada mendaki ya, mendaki dengan kemiringan tertentu yang membuat kita powernya harus lebih yang dibutuhkan gitu, tenaga dibutuhkan lebih. Makanya itu tadi saya bilang asupan gizi, nutrisi dan sebagainya itu harus diperhatikan. Jangan coba-coba meremehkan alam bebas. Gue mau coba bawa roti tawar doang sama biskuit, silakan. Risiko dengan gampang. Ya. Oke. Itu terkait dengan manajemen food and water. Dan itu berkaitan dengan durasi tadi. Menyambung omongan tadi masalah tiren ya. Medan ya. Saya pernah beberapa kali nonton atau melihat itu ada pendaki yang kok kayaknya, kalau menurut saya sebagai orang awam, kok sorry itu sih gearnya nggak proper ya, bukan artinya jelek tapi nggak sesuai tempatnya gitu. Di sini masalah proper bukan antara bagus atau enggak, tapi sesuai atau enggak. Ya kayak di gunung tapi pakai sepatu cats gitu. Nah,
atau pakai jaket yang istilahnya apa istilahnya ya? Bukan windbreaker ya? Bukan parka. Kalau aku mikirnya secara logika aja, kalau kita jalan di permukaan yang solid kayak misalkan di mall atau di taman gitu, itu kan kaki kita menapak ke sesuatu yang steady, ya kan. Sementara kalau di tanah, di Terrainnya rumput, lain. terrainnya lain itu kan ada gerakan kaki kita kayak nginjek sesuatu yang lunak. Itu kan untuk kita ngangkat lagi dan nginjek lagi butuh tenaga yang lebih besar daripada surface yang solid kan. Betul, bahkan soalnya berpengaruh juga. Soalnya juga berpengaruh. Ya, karena sepatu teplek ya, sepatu yang datar bawahnya, dia begitu ketemu tanah, apalagi licin, dia otomatis akan sliding ya, oke. Itu buang tenaga ya. Buang tenaga. Dan misuh Pak, Iya, biasanya. pasti. Iya benar. Even main bola aja sepatunya ada poolnya ya. Poolnya, karena memang itu diperlukan Pak Untuk ngasih friksi dan tekanan. betul. Oke. Steady di medan yang kita injak, gitu kita nggak goyang, nggak kepleset dan sebagainya. Oke. Jadi Nah, tolong dikasih tahu Pak. Tolong di-share bare minimum seperti apa untuk sebuah gear yang memastikan kita bisa proper dan istilahnya keeping your energy tetap aman terus gitu. Ya, jadi Safety juga ya. betul. Kembali harus safety ya. Safety itu yang jadi nomor satu Pak kalau di lapangan, di alam bebas safety. Karena safety berkaitan dengan nyawa. Iya betul. Dengan keselamatan, dengan keamanan juga. Nah, tadi kita sudah bicara masalah durasi perjalanan, manajemen water. Nah, kita bicara ke masalah perlengkapan. Nah, perlengkapan itu dibagi menjadi perlengkapan pribadi dan perlengkapan tim. Oke. Kita bicara perlengkapan pribadi dulu. Setiap pendaki harus memiliki atau membawa perlengkapan yang proper. Tadi Yang masih proper. ada skill proper ya. Proper. Itu dalam artian cukup untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kita pada saat mendaki Di kondisi tersebut ya. di kondisi tersebut. Jadi kita mau mendaki gunung, jangan ngebayangin mau jalannya datar, jangan ngebayangin temperaturnya sama kayak di kota, gitu loh. Karena begitu kita naik ketinggian tertentu, otomatis temperatur akan turun. Belum lagi pressure ya. Tekanan udara dan lain sebagainya, angin lebih kencang. Nah, jadi perlengkapan pribadi mulai dari kepala, ada kupluk ya, topi itu topi lapangan biasanya. Kenapa topi lapangan? Karena topi lapangan itu melindungi depan, kiri, kanan, dan belakang. Jadi paparan sinar matahari dari depan, dari belakang, dari samping kiri, dari kanan itu lebih tertahan ya. Jadi topi-topi kayak gini mah enggak ya? Disarankan tidak. Disarankan tidak. Tapi kalau nggak punya nggak apa-apa pakai topi. Minimal kepala kita tidak terpapar matahari langsung. Karena efeknya akan banyak Pak. Mungkin pusing, mungkin akhirnya mual atau menurunkan kondisi kesehatan kita. Terpapar secara terus menerus. Betul. Kemudian pakaian, baju bawa yang memang sifatnya dia cepat kering dan menyerap keringat. Cepat kering dan menyerap keringat. Ya, bahannya mungkin teman-teman bisa cek nanti di ini karena sekarang sudah banyak toko yang menjual pakaian untuk olahraga alam bebas khususnya untuk mendaki gunung. Brand ini outdoor equipment ya. Betul. Yang mahal banyak, yang murah lebih banyak lagi. Yang murah lebih banyak lagi. Banyak. At least belilah yang affordable. Affordable, tapi tetap syarat safety-nya terpenuhi. Ya. Kemudian ada kaos, ada mungkin kemeja lapangan juga ya. Kemeja lapangan ada yang apa yang kotak-kotak itu kayak tentara Amerika juga Pak. Oh ada ininya, ada velcro-nya. Nah itu kan kenapa? Itu kalau robek dia nggak langsung suet. Dia tujuannya itu. Iya, dia akan robeknya sudah jadi untuk memperbaiki lebih mudah. Kemudian celana tidak disarankan atau tidak disarankan memakai celana denim atau jeans. Berbahan jeans tidak disarankan. Betul. Kenapa? Karena tadi prinsipnya adalah menyerap keringat dan cepat kering. Kalau celana denim itu sifatnya dia menyerap keringat mungkin nggak terlalu maksimal, tapi tidak cepat kering. Menyimpan ya gitu ya? Iya, dia nyimpan. Jadi kalau udah basah pakai berat, udah berat friksi nanti teman-teman ke paha terutama ya. Selangkangan betul. Lecet. Pulang hitam nih selangkangan. Kalau udah lecet, udah nggak nyaman jalan Pak. Komplain sama istri Pak. Iya. Gitu ya. Jadi celana jeans atau denim enggak. Celana lapangan banyak sekarang yang berbahan katun atau parasut. Sudah banyak sekarang dan murah-murah Pak, sekarang 80.000 udah ada. Ya, kita beli yang thrifting
juga banyak. Hmm. Kemudian kaos kaki, bawa jangan cuma satu, tetapi lebih dari satu, bisa 2 atau 3. Kenapa? Karena kaos kaki itu berfungsi pada saat kita jalan pakai sepatu atau pakai kaos kaki yang tebal ya, kaos kaki yang tebal. Oh yang tebal, Yang bukan tebal. sembarang kaos kaki ya? Bukan sepatu, bukan kaos kaki yang dipakai untuk sepatu hari-hari, Oh, yang untuk tipis. kayak pramuka gitu warna hitam itu jangan. Betul, jangan. Tapi yang tebal yang memang dia nyaman kalau dipakai untuk jalan jauh, Oke. ya, menempuh medan yang cukup berat. Supaya apa, kaki kita nggak lecet. Atau bahkan ada kaos kaki khusus Pak? Ada. Oh, oke. Ada dijual juga itu, dan harganya nggak mahal kan. Mungkin kalau dulu mahal Pak dulu. Pokoknya untuk equipment dulu tuh, aduh, kita kadang-kadang nabung lama dulu biar beli perlengkapan untuk gear yang proper ya. Termasuk hobi mewah berarti? Mewah enggak, Pak. Mewah enggak? Kadang-kadang kita bisa pinjam-pinjam, kecuali kaos kaki ya. Oh iya. Pinjam-pinjam apa misalnya sleeping bag kita pinjam dan Oke. sebagainya. Oke, jadi itu tadi kaos kaki. Kemudian sepatu. Nah, sepatu tadi sempat diulas singkat tadi. Sepatu untuk mendaki gunung itu khusus teman-teman, nggak sembarangan. Oke. Ya khusus. Harganya bervariasi, yang murah banyak, yang mahal banyak juga. Ya, tergantung kebutuhan, tergantung kemampuan teman-teman untuk bisa beli yang mana. Yang bermerek luar banyak kayak macam La Sportiva, kemudian yang macam-macam tuh banyak, ya. Yang lokal punya pun banyak juga, Banyak ya, ya, bagus-bagus juga dan sangat affordable, terjangkau dan proper untuk mendaki. Oke. Sepatu gunung di atas mata kaki ukurannya, Idealnya atau sebatas mata kaki. Oke. Kenapa? Karena pada saat kita mendaki, kita ada di kemiringan tertentu, atau bahkan pada saat turun. Pada saat turun, kalau kaki kita tidak terlindungi oleh sepatu yang ada di batas mata kaki atau di atas mata kaki, kalau kita keseleo, misalnya jatuh, sakut, angkar atau batu, itu kemungkinan teman-teman ankle-nya bisa bermasalah. Oke, terkilir minimal. Terkilir, betul. Kalau sudah terkilir, itu pertama nyusahin diri sendiri, yang kedua nyusahin teman. Beban lo. Iya, pasti itu. Jadi harus mata kaki teman-teman. Karena kemarin sempat sih aku lihat ya di berita-berita. Ya, mohon maaf, saya juga nggak tahu kok mendaki gunung tapi pakai sneaker, Pakai sneaker. sepatu teplek gitu yang lagi hype sekarang ya, merek-merek tertentu yang memang sama sekali nggak proper. Iya, kalau buat di mall mungkin keren. Iya, betul. Oh. Karena kita nginjek batu, kena akar, ada duri dan lain sebagainya, itu sangat mudah sekali nembus itu bahannya, bisa tertusuk. Kalau udah tertusuk kena kaki, ya ujung-ujungnya nyusahin diri sendiri, nyusahin teman Pak. Gitu loh. Itu akan membuat perjalanan teman-teman gagal juga. Karena sepatunya bukan untuk heavy duty sih ya. Iya betul. Nah, dari atas ke bawah udah. Kemudian jaket. Jadi teman-teman Krusial ini. betul, jaket itu diusahakan yang memang cukup tebal, ya. Banyak jaket yang memang untuk digunakan untuk mendaki gunung ya. Ada yang memang ada untuk gunung es. Ada yang memang untuk gunung yang biasanya ketinggian 3000 meter gitu, dengan temperatur mungkin sekitar 10-15 derajat, itu oke, nggak masalah. Tapi kalau ke gunung es itu nggak laku Pak. Iya pasti. Langsung suruh beli. Kalau ini cerita teman yang pernah mendaki gunung es di Himalaya, dia bawa perlengkapan dengan sampai di sana di filter Pak. Disebutin ya. Nggak boleh. Sampai kayak gitu Pak ya. Betul Pak, karena kembali safety prosedur, First priority. first priority. Gak ada orang mau naik gunung mau nyari celaka, enggak Pak, nyari rusak enggak. Jadi jaket yang proper, sekarang kan udah banyak ya jaket blue ox yang harganya affordable ya. Karena itu bisa buat menahan panas tubuh kita untuk tidak keluar, atau dingin di luar tidak tembus ke badan kita. Sarung tangan is opsional. Kenapa? Karena dingin itu biasanya cepat masuk ya ke badan kita tuh melalui ujung jari dan kuping. Oke. Betul, biasanya makanya kalau di negara-negara makanya pakai earmuff ya. betul, di negara-negara yang pas musim ya, pas winter tuh pada pakai earmuff. Kenapa? Karena kuping ini sangat mudah untuk dimasukin. betul, dari ujung jari. Oke. Itu cepet banget. Kemudian jaket udah. Nah, ketiga berikutnya adalah sleeping bag.
Sleeping bag. Dulu harganya memang waduh agak ini ya. Kita dulu sering pinjem kalau sleeping bag. Karena secara kemampuan dulu saya pribadi ya yang aku beli Pak, karena harganya di luar batas kemampuan saya. Tapi kalau sekarang udah banyak kok teman-teman ya yang harganya ekonomis atau yang mau mahal sekalian. Kenapa harus bawa sleeping bag? Karena pada saat kita tidur, kita jangan berpikir bahwa kita akan tidur dalam satu ruangan. Bukan suhu ruangan ya? Betul, bukan suhu ruangan. Kita akan tidur dalam tenda. Tenda itu hanya melindungi dari hujan, dari terik matahari atau dari embun. Tapi temperatur dia tidak akan tahan, Pak. Temperatur tidak akan tahan. Sebagus tetap aja nembus. Tetap aja dingin di lingkungan sekitar tempat kita bermalam itu akan tembus. Tetap masuk ke dalam. Nah, preventifnya kita menggunakan sleeping bag. Pertama kenyamanan, kedua buat kesehatan kita juga ya. Karena jangan sampai nanti kita kondisi tiba-tiba ngedrop. Betul, ngedrop karena kita kedinginan, kena hipotermia. Itu tadi perlengkapan pribadi ya, dari atas sampai ke bawah termasuk sleeping bag. Kemudian perlengkapan tim yang pasti adalah untuk tim ya, untuk sesama digunakan bersama-sama dengan kolektif ya. Kolektif tenda, alat masak termasuk perlengkapan tim ya. Nah, tenda ini menjadi krusial karena jangan sampai teman-teman mendaki gunung biarpun di musim kemarau, karena kembali lagi cuaca di atas gunung itu so unpredictable, sangat tidak bisa diprediksi. Bisa aja tiba-tiba cerah sekarang, tiba-tiba di 1-2 jam kemudian hujan lebat. Kalau teman-teman mau bawa flysheet doang, bawa flysheet ya, hanya buat neropin dan teror lah ya, kita buat tidur, tiba-tiba hujan, ya selesai juga itu masalahnya. Nggak guna juga, nggak ada gunanya. Ya jadi tenda is emas, ya. Harus besar ukuran tenda tergantung kebutuhan. 5 orang bisa bawa 2 tenda. Ada juga 1 tenda, tapi biasanya nanti bebannya lari ke 1 orang yang terlalu berat, ya kan? 2 orang buat 2 dan 3 orang. Perlu di split ya? Betul, di split. Jadi 2 tenda. Kalau semakin banyak orang yang ikut, berarti mulai 2 orang. Satu tenda buat 3 orang. Kalau 10 orang mendaki, mungkin bisa buat 4 sampai 5 tenda. Oke. Nah itu perlengkapan tim ya. Jadi itu. Oh ya, kembali lagi ke yang awal tadi di masalah persiapan perjalanan. Ada 2 hal yang saya agak lewat tadi. Ya. Yang pertama adalah cek kesehatan teman-teman. Cek kesehatan. Di beberapa titik pendakian awal di beberapa gunung, seperti misalnya di Rinjani ya, itu ada persyaratan yang dipenuhi oleh pendaki. Ada cek kesehatannya. Cek kesehatan memastikan bahwa si pendaki itu dalam kondisi yang sehat, sehat walafiat, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Karena apa? Kembali lagi safety is first priority. Jangan sampai orang sakit mendaki, di atas sakitnya nambah, kemungkinan terburuk bisa jadi meninggal. Iya kan, kadang-kadang ada kasus di mana sebenarnya ada seorang pendaki yang kondisinya nggak fit, tapi ngomong ke teman-temannya, wah kok dia sehat, bisa kok gua gitu. Itu fungsinya cek kesehatan. Yang berikutnya, setelah dipastikan sehat, yang berikutnya adalah perizinan. Kita melapor ke entitas setempat, baik itu mungkin kalau di beberapa gunung tertentu sudah ada yang memang dari pemerintah ya. Apa itu namanya BKSDA, ranger di sana lah ya. Jadi kita melakukan izin, mendaftar. Bahkan sekarang itu di beberapa gunung yang biasa didaki itu sudah online Pak. Dan pengelola Taman Nasional biasanya ya, Taman itu sudah membatasi biasanya Pak, pakai kuota. Betul, kuota itu bisa dideteksi melalui pendaki yang mendaftar. Dan sekarang berarti ada listnya? Ada list legal para pendaki yang naik ke gunung itu di waktu itu? Betul. Jadi begitu kuota terpenuhi maka langsung stop. Mendaftar nggak boleh datang ke lokasi, mau on the go show gitu ya nggak mungkin lolos. Yang harus nunggu ada yang turun baru boleh naik. Berapa lamanya kita nggak tahu, ya kan? Nah itu jadi perizinan. Perlunya perizinan itu ya tadi memberitahukan bahwa kita akan mendaki gunung. Berapa orang? Diperiksa apa perlengkapan Pak? Diperiksa. Lo bawa Indomie berapa biji? 10. Kita turun diperiksa lagi. Indomie-nya 10-10-nya keluar apa enggak? Kalau 10-nya hilang, bekasnya cuma 5, kita suruh naik pula.
Oh iya? Pungut itu sampah yang 5 biji. Oh, bagus sih itu. Bagus sih. Jadi sekarang udah seperti jadi perizinan itu tadi ya, untuk kembali safety ya. Safety. Jadi kita harus tahu bahwa ini berapa orang yang mendaki dan lain sebagainya seperti itu. Nah udah jadi kita begitu mendaki semua udah proper, semua persiapan perjalanan, makanan, perlengkapan pribadi, perlengkapan tim, obat-obatan. Nah, obat-obatan bisa 2, pribadi dan tim. Pribadi itu terkait dengan kondisi kesehatan pendaki. Misalnya nih, belum tentu obat-obatan tim itu untuk mengcover pribadi pendaki juga ya. Biasanya kalau obat-obatan tim itu mungkin alat untuk kalau terjadi luka, bandage gitu ya. Bandage, perban, kemudian mungkin betadine dan lain sebagainya. Sementara kalau pribadi itu lebih ke penyakit bawaan misalkan ada mungkin mah gitu kan, mungkin juga asma gitu kan, dia bawa spray pokoknya berkaitan dengan penyakit pribadi. Obat-obatan pribadi, balsam juga. Fresh care. Siapa tahu Pak kalau perbanyak jopo ya. Putus gitu. Oke. Nah itu jadi kembali lagi kita kelas ya. Kembali lagi safety is the first priority. Jangan sampai nanti kita mendaki gunung kita gak nyaman, pendakiannya gagal, padahal udah disiapin berbulan-bulan di 2 hari. Pada saat ke lokasi ternyata kita nggak proper dari sisi perlengkapan, kesiapan ya. Kemudian kita juga harus ini teman-teman mengukur diri juga ya. Mengukur diri juga. Kalau lu kemampuannya cuma mendaki gunung di ketinggian tertentu dengan berat badan tertentu, lu jangan coba-coba deh memaksakan yang lebih advance atau lebih rumit lagi, lebih susah lagi. Ada waktunya. Semuanya harus bertahap. Persiapan fisik ya sebelum kita pasti mau mendaki gunung, kita udah rencana 2 bulan sebelumnya ya. Usahakanlah teman-teman dalam persiapan menuju ke hari kamu berangkat itu ada persiapan fisik, mungkin jogging, latihan dulu ya, mungkin gym, pokoknya yang berhubungan dengan bagaimana supaya fisik kita fit. Optimum pada saat mendaki kita dalam kondisi sehat. Jadi jangan lu besok mau ikut naik gak ke Semeru? Gua ikut deh. Pada begadang. Selesai juga urusannya. Benar-benar. Oke, itu semua tadi hal-hal krusial yang harus diperhatikan untuk memulai sebuah pendakian atau outdoor activity. Ini ada tadi terakhir begini dulu ya. Sebagai orang awam sih gue lihatnya ada tipe-tipe pendaki atau penghobi mendaki gunung ini yang sifatnya itu casual atau bahkan piknik Pak. Itu gimana tuh? Karena gue juga sering melihat naik gunung itu ada yang gue nggak tahu ya ini emang tujuan masing-masing sih. Ada yang memang benar-benar pecinta alam, ada yang memang benar-benar pengen menguji fisiknya, atau bahkan pengen how to put it simple ya, kayak flexing mungkin agak berlebihan kata-katanya flexing, tapi ya itu terjadi Pak gitu. Maksudnya ada orang-orang yang gue pengen dong foto-fotoan di puncak gitu, tapi dengan itu tadi perlengkapan yang nggak proper, alat yang nggak proper, terus juga kayak lu mau naik gunung apa mau ke mall sih gitu, sampai dress up sampai ini, apakah itu necessary gitu? Maksudnya gimana Pak ngadepin hal kayak gini ya? Maksudnya kita Pak Benar sebagai seorang praktisi dan manusia juga ada keresahan nggak soal itu? Pasti Pak. Jadi fenomena mendaki gunung itu sekarang sudah bukan eksklusif milik teman-teman kita alam. Oke, betul. Bahkan mungkin karena ada trigger tertentu ya membuat orang akhirnya tertarik untuk mendaki gunung. Tujuannya apa? Banyak, beragam. Ada yang mau cuma buat ngelamar, yang penting gue nyampe puncak dia bikin tulisan, hey kau siapa pacarku, aku lamar kau, gitu kan. Ada yang mau menyenangkan cinta, macam-macam Pak, gitu loh. Cuman kalau dia menuju ke situ proper, itu gak ada masalah, silahkan. Lu mau jungkir balik ke puncak gunung mau gue aja gitu ya, mau lu foto sampai 2000
dari busuk gitu ya, nggak masalah. Tapi proses mulai dari bawah sampai ke atasnya harus proper dulu. Ya, jangan karena mau aku mau ini ya, mau cari foto nih gua foto gue udah lengkap tinggal di puncak gunung doang yang ada. Terus akhirnya mengabaikan sisi safety tadi Pak. Mungkin bawa jaket nggak sesuai, pakai sepatunya yang nggak benar gitu kan, yang bukan itu tidak berbentukan, tapi memaksakan untuk naik karena tidak membutuhkan tadi flexing. Nah ini yang memang di kalangan kami pencinta alam biasa juga sih Pak. Karena begitu mendengar kabar ada operasi saya gitu kan, siapa lagi ya, kok bisa gitu loh. Kita berharap, kenapa? Sekarang informasi untuk mendaki gunung, apa how to-nya, safety prosedur itu udah banyak banget. Udah banyak dari browsing, masih perlengkapan standar, mau ke gunung ini, apa itu lengkap banget. Beda sama gampang lah ya. Gampang banget. Kalau ada kabar seperti itu, miris Pak. Aduh apa sih kok gini ya, gitu kok menyepelekan sekali gitu loh. Bahkan kita jangan sama ngomong menantang alam, jangan ya. Alam itu bukan buat ditantang, alam itu mencintai. Untuk kita berkolaborasi dengan alam ya, kita menikmati lah keindahan. Jangan wah gua mah ke gunung itu mah gampang lah. Ya kalau kamu punya kemampuan yang memang sangat seperti kan gitu, gak ada masalah. Toh biasanya kita numpang Pak gitu. Jangan sampai menyusahin orang yang pasti itu lah. Silakan. Tapi saya sangat tidak menyarankan hal seperti itu. Lakukan seperti itu. Karena itu tadi bahaya. Kita ke lapangan, kemudian kemungkinannya tidak lu selamat atau lu cilaka. Kalau cilaka itu kalau masih hidup syukur, kalau enggak ya selesai juga. Benar. Jangan sampai teman-teman men-skip hal-hal yang sifatnya safety. Nggak boleh oversimplify. Jadi kesimpulannya, apapun tujuannya naik gunung itu bebas. Tapi jangan sampai meremehkan hal-hal yang paling krusialnya. Betul. Safety-nya ya. Safety is number one. Karena itu tadi kita naik gunung itu tujuannya mau senang-senang, mau menikmati alam dengan effort yang agak sedikit lebih gitu ya, karena butuh tenaga dan lain sebagainya. Jangan sampai justru itu agak tercoreng dengan kita men-skip beberapa hal, mungkin perlengkapan pribadi tadi, bajunya nggak proper, perlengkapannya nggak proper, terus akhirnya malah menghambat, bahkan menggagalkan rencana teman-teman yang sudah di-arrange jauh-jauh hari. Karena itu melibatkan biaya, mungkin yang kerja harus cuti, kan, yang libur pun nggak bisa diulang liburannya, gitu. Betul. Gitu. Oke, sepertinya udah mewakili semuanya ya, misalnya udah kita berikan semuanya. Disclaimer sekali lagi, kita bukan berusaha sok pinter, bukan expertise juga ya. Bukan expertise juga, apalagi saya yang dari golongan awam gitu. Itu. Teman-teman kalau misalkan ada mau sharing, mau nanya atau mau request, mau melengkapi, boleh banget komen atau email ke kita juga boleh, biar kita lebih semangat lagi bikin konten-konten selanjutnya dan kita bisa terus berbagi insight, berbagi pengetahuan, sama-sama kita belajar bareng-bareng. Ya. Jadi apapun yang kita suka, yang lu suka, yang semua suka, apapun itu. Yes. Oke. Jangan lupa yang nonton channel ini subscribe, like, komen dan tombol lonceng yang notifikasi supaya teman-teman bisa terinfo untuk video-video berikutnya yang kita rilis. Semoga kita bisa maju terus, bisa semakin berkembang untuk bawa channel ngomongin ini itu. Oke, terima kasih semuanya. Bye.